Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan meremak baju kerja ini untuk yang oren. Ini contohnya sebagai ukuran. Untuk pundaknya 13 cm, panjang lengannya ini ada berapa, ini ada 54 panjang lengannya. Ukuran dadanya ketiak 27. Untuk perutnya ini ada 26 contohnya, dan yang bawah dua puluh tujuh. Untuk panjang badannya 64. Ini yang oren untuk ambil ukurannya. Ini ketinggian kantongnya 17 dari pundak. Karena baju yang hijau ini ukurannya sangat besar sekali, jadi harus kita bongkar. Nanti ini kita bongkar, kita ukur ulang, karena pundaknya yang hijau ini ada 17, nanti bikin 13. Untuk panjang lengannya baju yang hijau ini kita ambil 54 saja. Yang ada baju yang hijau ini ada 60, jadi nanti kita potong di atas, baru kita pasang kembali, kita bongkar total. Ini baju yang hijau ini besarnya ada 30, nanti kita bikin 27. Karena terlalu banyak buangnya ya, kita bongkar. Kalau buangnya cuma sekitar 2 cm bisa kita langsung jahit. Tapi kalau terlalu besar biasanya di ketiaknya itu kalau dipakai tidak bisa untuk bergerak. Nah ini jadi 26 nih badan bawahnya nanti. Untuk panjangnya ini yang ada 70, nanti kita bikin ukuran 64. Ini kita turunkan pundaknya, kita ukur dari kantong, naik dari garis kantong, tutup kantong itu 17. Karena kantongnya di atasnya ada logo bordir, jadi tidak bisa kita pindah kantong. Satu-satunya jalan kita bongkar, pundaknya kita potong supaya kantongnya tidak terlalu turun nanti kalau dipakai. Ini kita bongkar semuanya, lehernya kita buka juga. Jadi ini kita bongkar total. Ini lehernya kita lepas dulu. Kita lepas lehernya. Kita lepasnya pakai gunting aja, kita sorok-sorok gunting untuk membongkar jahitannya. Ini lebih cepat daripada kita cungkili satu-satu. Langsung aja kita masuki
digunting langsung ditarik, dia akan terbongkar, jahitannya akan putus. Nah, ini lehernya sudah kulepas, ini lehernya sudah lepas. Sekarang kita potong bagian lengan, kita ambil yang kita perlukan aja. Kita potong dulu benang obrasnya supaya agak cepat. Kalau kita potong benang obrasnya, nanti tinggal tarik aja sudah lepas lengannya. Kita potong separuh jahitan obrasan di lengan ini untuk mempercepat pengerjaan. Karena kerjaan permak itu ya harus sabar, kalau tidak sabar rusak, kainnya tambah tidak bisa dipakai. Nah, ini sudah keliling saya potong nih obrasan di lengan, jadi tinggal aja bongkar sedikit langsung ditarik nanti. Kalau sudah kebongkar sedikit ditarik, dia akan lepas semuanya. Nah, lepas sudah, kita tarik aja lepas. Yang penting benang obrasnya kita potong separuh. Ini sebelah kanan, kita potong lagi benang obrasnya nih, untuk menghindari tambah melebarnya dengan lengan. Nah, kalau langsung kita potong di kainnya, takutnya nanti lebar lingkar lengannya tambah lebar, karena ini intinya mengecilkan. Baru kita potong bagian sambungan pundak, kita potong bagian sambungan pundak ini, kita potong karena sambungannya kita turunkan supaya kantongnya nanti bisa agak naik. Kalau dipakai tidak berada di perut, nanti terlalu turun. Karena mau kita naikkan kantongnya, ini ada bordiran, tidak bisa. Satu-satunya jalan ya kita naikkan sambungan pundaknya, baru kita potong sampingnya. Karena ini lebar sekali, jadi langsung aja dipotong. Nanti dipotong ulang, digaris ulang. Kita bikin ukuran baru lagi. Ini kedua-duanya kita lepas kanan kiri. Bagian depan kita potong mepet di jahitan. Baru kita potong ulang. Ini kita tumpang rangkap dua aja. Untuk bagian kancing berada di bawah ini, yang ada kancingnya kita taruh di atas. Kita potong ukuran baru lagi. Karena ada meja potong ya, cukup kita kerjakan di atas meja mesin jahit, jadi tidak perlu pakai meja potong ini, langsung di atas mesin jahit aja. Ini dari atas kantong kita naikkan, kita bikin 17 cm dari sambungan pundak.
baru badannya ini kita bikin 27. Untuk di bagian perutnya kita bikin 26, selisih 1 cm aja. Jadi nanti kalau dipakai itu agak mengikuti bentuk badan, terlalu gombor. Untuk bawahnya biasanya kami selisih 1 cm dari dada, jadi kami kasih 28. Untuk lingkar lengannya kami bikin 20 aja, karena ini kecil sekali yang memakai baju ini, ndak pengen longgar, agak pas-pas. Jadi lingkar lengannya itu kita ambil garis dari pundak itu 20 cm. Kalau sudah kita kasih garis ukuran, kita tarik garis dari dada ke perut, tarik lagi ke bawah. Ini untuk garis posisi jahitan nanti. Jadi kita coret-coret aja, enggak pakai penggaris. Baru kita buang sisanya, kita kasih jarak dari garis itu kita potong kurang lebih 2 cm. Kita kasih sisakan sekitar 2 cm dari, dan ini lingkar lengannya kita bagusi lagi bentuk lingkarnya. Kita perbaiki bentuk lingkarnya karena tadi tidak sama nih. Kita samakan dulu. Baru untuk pundaknya kita potong. Untuk serong dari atas ke bawah itu turunnya sekitar 4 cm. Untuk pundaknya kita sama, kita kasih jarak sekitar 2 cm dari garis jahit untuk memotongnya. Dan untuk lingkar leher kita kasih agak lebar lagi karena ini diturunkan sekitar 4 cm tadi untuk lingkar lehernya. Ini pundaknya ukurannya 13, karena yang pakai orangnya kecil. Sekarang kita potong bagian badan bawah, kita lipat 2, baru kita tindih sama badan depan salah satunya. Untuk lipatan kita pas dengan lubang kancing. Jadi lipatannya itu pas dengan lubang kancing. Karena kalau diukur sama ujung nanti dia agak melebar. Nah, ini dari pundaknya ini kita naikkan untuk yang bawah tambah 6 cm dari garis depan baju badan depan. Kita naikkan 6 cm untuk bagian belakang karena posisi untuk punggung, supaya kalau dipakai itu enggak ketarik ke belakang. Kalau sekiranya ini ukurannya sudah posisinya pas, baru kita potong. Kita potong menurut atau mengikuti badan depan. Untuk lingkar lengannya ini agak keluar sedikit dari lingkar badan depan, sekitar 1 cm, 1,5 cm. Kenapa tidak disamakan? Karena untuk posisi pergerakan punggung ada restannya untuk bergerak ke depan punggungnya. Kalau tidak kita lebih, kalau kita pakai bergerak nanti terasa sesak dia.
Nah, ini kita potong dari garis baju depan tadi 6 cm naiknya. Kalau sudah kita sambung, ini untuk pundak ini saya bikin setik balik, jadi tidak pakai obrasan. Kita jahit tumpang luarnya dulu, bagian luar taruh di atas, jahitan berada di luar dulu. Untuk sambungan pundaknya ini kita nyambungnya harus dari samping, dari lingkar lengan, jangan dari lingkar leher, yang pas di samping lingkar lengan untuk nyambung bagian pundak. Ini jahitnya jaraknya kecil, sebesar sepatu samping dalam yang kecil itu, karena nanti dilipat balik, tidak diobras supaya lebih kuat. Nah, jadi yang dipaskan di ujung sini. Nah, ini yang dipaskan di pinggir ini. Kalau untuk lingkar lehernya nanti kalau lebih kita buang. Nah, untuk lagi nanti lingkar lehernya. Yang penting sambungan sampingnya harus pas lingkar lengan. Patokannya di situ. Yang kita paskan di lingkar lengannya ini. Kalau sudah dua-duanya kita jahit, sekarang kita lipat, kita jahit lipat. Mainan ramenya, main apa? Jadi untuk sambungan pundak tidak saya obras, ini saya bikin lipatan. Teriak-teriak dia. Ini lebih kuat, Dia diam lihat lebih awet daripada diobras. Ayo diajak. Karena kalau diobras itu Ayo biasanya diajak jadi main. kotor. Kayak Obrasannya. teriak kan kakak. Ada orang dulu ini kita setik balik. Tuh. Nah. Main kardus kakak, sembunyian di Kita kardus. jahit lipat ini supaya kuat. Main di kardus, didorong-dorong ke temannya. Tuh, raminya kakak itu di depan. Main kardus dia. Kakaknya main sembunyi di kardus, suruh nyariin. Udah kak. Itu nah kakak, tungguin dulu masih ditelepon aneh. Ngambil pak. Nah, kalau sudah dua-duanya kita jahit, setik balik. Sekarang tinggal ngambil posisi tengahnya untuk menempel lengannya supaya tidak tergeser nanti. Kalau udah kita kasih tanda di tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya, kita tandai. Kita paskan ujung lingkar lengan badan, baru atasnya kita kasih tanda sedikit supaya untuk masang lengannya lebih mudah, tidak tergeser nanti lengannya, tidak muntir. Kita kasih tanda kedua-duanya. Nah, untuk pemasangan lengan kita awali dari yang tengah-tengah supaya nanti sisanya itu tidak sama.
karena ini permakan, jadi ya harus kita teliti cara penyambungan. Tapi kalau potongan kain dari kain baru itu bisa kita pasang dari ujung ke ujung, karena ini ukurannya yang penting bisa masuk, tidak rumusan. Jadi kita pasang dari tengah, kita sambung dari tengah-tengah tadi, nanti sisanya baru kita buang. Diutamakan mengsisa di bagian tengah, jangan sampai malah yang sisa itu bagian badan, nanti badannya ukurannya berubah kecil. Nah, jadi dari tengah kita awali kembali, yang sebelah itu dari tengah lagi. Karena kalau lingkar badan, lingkar lengan yang di badan kita bikin yang yang ukuran rumusan biasa, itu akan menabrak kantong, kantongnya akan mepet sekali. Jadi ya kita gunakan seadanya lingkar lengannya, kerongkannya. Kalau kita ukur rumus yang semestinya, karena ini barang sudah jadi, nanti kantongnya mepet sekali sama sambungan lengan ini. Ya, kalau sudah baru kita jahit, kita awali di pas sambungan lengan supaya tidak tergeser nanti sambungan ya ini. Kita awali dulu nyambungnya, itu kita awali dari pertemuan sambungan lengan, kayak ke bawah supaya sambungan lengan tidak tergeser, nanti lengannya terjadinya melintir. Supaya pas, kita awali di sambungan bagian lengan, baru kita jahit dari lengan ini. Untuk bagian siku ini kita kecilkan menjadi 16 cm, baru kita jahit dari ujung lengan mengikuti tanda-tanda garis kurang lebihnya, dan juga tidak pas persis di garis. Ini untuk sebagai tanda supaya tidak melenceng jauh arahnya. Baru ketemu di sambungan lengan supaya tidak melenceng. Nah, ini selik lengannya dengan lingkar badan kan ada sisa, baru kita buang. Dibuangnya setelah kita tempel, karena kalau sebelum ditempel kita buang, takutnya nanti kurang. Pasti ditempel di badannya, lingkar lengannya kurang. Nah, itu lebih baik kita buang setelah kita pasang. Setelah kita pasang, tahu sisanya, tahu kelebihannya, baru kita potong. Nah, ini untuk sebelah kiri, sama kita masangnya, kita awali dari tengah-tengah dari atas pundak mengarah ke samping, supaya di lebihnya nanti bisa sama kurang lebih. Artinya yang ini kita pasang lebih 1 cm, nanti yang sebelahnya paling tidak harus 1 cm. Jadi bisa pas nanti garis tengah lengan itu. Kalau disetrika tidak muntir, pakai pun ya terasa enak. Kalau tidak muntir sambungannya. Nah,
namanya kita permak ya harus teliti. Beda kalau kita bikin baru yang potong kain baru dengan rumusan yang pas, rumusan lingkar lengan dengan rumusan lingkar badan lengan, itu kita pasang dari ujung ke ujung bisa. Tapi kalau permakan ya ini harus dari atas. Karena dari buku besar kita kecilkan itu biasanya ada aja yang kainnya harusnya tidak terbuang. Jadi harus kita pintar-pintar mengakali gimana caranya kita pasang itu nyaman dipakai nantinya. Kalau kita permak langsung jahit dalam keadaan posisi tidak dibongkar, biasanya itu lemahnya di ketiak yang tidak enak dipakai, itu menyempit, tidak bisa untuk bergerak. Kalau buang di ketiaknya badan depan itu sekitar 4 cm, tapi kalau cuma 2 cm itu masih bisa. Kalau sudah 3 cm itu biasanya pasti dibongkar, karena kasihan pas dipakai tidak enak. Jadi saya bongkar, saya potong ulang supaya nanti dipakai terasa nyaman. Nah, untuk menjahit sambungnya badan kita awali dari tiak tadi, sambungan lengan supaya tidak geser. Jadi seandainya ada geser-gesernya, dia ada di bawah, ada di kain bawah, bisa kita atur di lipatan, nanti lipatan bawah. Nah, ini untuk pasiku kita bikin 16, baru kita kasih tanda garis dari ujung lengan menuju 16 cm di siku, baru kita tarik garis kembali dari ketiak sampai di siku. Untuk ini sedikit agak membentuk lengkung. Untuk mengawali jahitnya dari ujung lengan supaya ketemunya di sambungan ketiak pas, tidak ada selisih. Kita posisikan betul-betul agar tidak ada selisih ketemunya di jahitan lengan. Tidak pas. Ketemunya bisa pas jahitannya. Ini tidak kita jahit langsung karena masih perlu diobras, dijahit pinggiran. Nah, ini sisanya baru kita buang untuk di lengan. Sekarang kita obras, awali dari lengan dulu, keliling lengan, sambungan lengan kita obras dulu keliling. Makanya sambungan lengan tadi jahitnya tidak langsung kita tindak, kita tinggali pas sambungan supaya sambungan lengan dan badan nyaman untuk mengobrasnya, untuk menjahit pinggiran. Untuk mesin obrasnya kami masih manual, itu kita injak
Kami tidak menggunakan dinamo untuk mesin obras. Ya, sedikit berbagi olahraga. Untuk mesin jahitnya kami gunakan dinamo listrik, tapi untuk mesin obrasnya kami injak biasa ini. Dan saya pasang dinamo karena untuk mesin obras kegunaannya tidak terlalu lama, sebentar aja kita ada yang pasang dinamo, cukup kita injak manual. Ini tinggal samping sebelah, kita awali dari lengan, obrasnya baru turun ke bagian badan. Sekarang kita lipat bagian bawah. Kita lipat dulu yang bagian lipatan bawah. Kita kuati di ujungnya supaya tidak mudah terbongkar. Untuk bawahnya ini modelnya lurus saja, lebar sekitar 3 cm. Lipatan diusahakan samping itu ketemu pas sambungannya di lipatan. Nah, sambungan badan depan dan badan belakangnya harus pas tuh ketemunya. Kalau enggak pas nanti biasanya munter itu lipatan. Ini harus kita posisikan pas. Ini bagian ujung kita kuati supaya enggak mudah bongkar. Ini untuk lehernya kita atur kembali lingkarannya, kita sesuaikan dengan leher, panjang leher. Karena ini kan tadi ukurannya berubah, otomatis rongan melingkar leher ini harus kita lebari lagi, lebarkan lagi, kita ukur dengan leher yang akan kita pasang. Untuk pemasangan leher kita awali dari tengah, kita kasih sedikit pegangan di tengah untuk mengatur posisi tengahnya supaya nanti tidak bergeser. Lalu kita jahit bagian ujung akhir nanti. Ini ujung akhir jahitan nanti supaya pas nantinya, tidak meleset, tidak ada yang lebih kurang. Kita tempel dulu, kita paskan di ujung akhir jahitan. Nah, kalau sudah kita jahit di tengah, di ujung akhir, baru kita awali dari depan. Kita jahit
kita awali dari sini, kita sambung bagian depan. Kalau sudah kita jahit tempel, baru kita tindes. Kita jahit untuk penutupnya. Nah, ini kita jahit penutupnya. Untuk jahit pertamanya sudah pas ujungnya, baru kita tindas dari depan sini. Kita harus selalu kontrol posisi panjangnya supaya tidak ada yang melintir, tidak terjadi tepuntir. Harus pas ini. Gimana caranya kita atur. Tuh, masang layer. Selalu kita kontrol panjangnya. Udah selesai, kita lipat sudah kelihatan rapi. Terima kasih.